Oke, bersama saya lagi nih di video berikutnya. Kali ini saya akan lupa perkenalkan, nama saya A. Usep, biasa dipanggil Sebastian Ebit. Nama lain dari saya Paul, pemuda asri Urang Lemur. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kok bisa ya orang tersesat di gunung. Kalau di Sunda itu Kasarung atau Linglung. Bukan hanya di gunung loh, di hutan, di pesisir, atau di kota besar juga nyasar. Nyasarnya nyasar lampah, jadi lakuannya nyasar gitu. Jadi suka terbawa yang enggak, masuk ke tempat spa, karaoke, tempat dugem, itu sama-sama nyasar. Siapa? Bagi orang yang jalannya tidak ke sana, tapi kalau orang yang memilih jalan itu bukan nyasar, itu jalan yang benar. Begitu ya, kayak Payana Taryana itu pasti. Kalau ke kota-kota besar mampir. Nah, bisa jadi itu tersesat, atau bisa jadi menyesatkan diri, atau kalau memang jalannya memilih itu jalan yang benar. Jangan disalahkan. Nah, kok bisa ya ada orang tersesat di hutan? Padahal misalkan hutannya kayak kalau di Garut itu ada hutan Gunung Guntur. Gunung Guntur itu kan hutannya bukan hutan, itu lebih pada padang ilalang. Jadi semak belukar lah gitu ya, karena masih dalam masa suksesi. Nah, ada beberapa tinjauan. Salah satu tinjauannya misalkan kalau tinjauan secara fisika, nah ya secara fisika, secara biologi, bagi orang-orang yang mengkaji ilmu tersebut, misalkan itu halusinasi karena kekurangan suplai oksigen yang bagus, karena kelelahan sehingga tingkat konsentrasinya rendah gitu, karena ngigo banyak juga ya, karena memang dalam kimia misalkan, jadi ada zat anipoiso. Tahu anipoiso? Saya juga tidak tahu. Jadi kalau masuk ke badan itu radiasinya itu bisa mengacaukan pikiran kita. Ya ada energi, ada zat-zat, ada energi-energi yang seperti itu. Saya juga bukan ahli kimia, jadi nggak tahu ya. Nah, tapi ada pemahaman lain. Misalkan dalam kalau dalam berbagai agama atau orang-orang yang berketuhanan atau orang yang berkepercayaan, misalkan ada fakta makhluk halus. Yang namanya makhluk halus kan tidak bisa diraba, halus, yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, tapi tanda-tandanya ada. Nah, memang kalau di masyarakat Sunda agak detail. Agak detail itu bagaimana orang Sunda itu memberikan ciri lokasi-lokasi atau tanda-tanda yang biasa ditempati oleh makhluk-makhluk halus. Nah, misalkan kalau kita pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada ular berwarna hitam, ada makhluk-makhluk yang punya bisa-bisa, itu biasanya tanda-tandanya bahwa di situ itu ada makhluk-makhluk yang seperti itu, makhluk-makhluk halus lah. Atau misalkan ada beberapa ciri tempat-tempat yang dijadikan rumah oleh makhluk-makhluk halus. Misalkan ada cadas gantung, ada guha, ada batu naringul, banyak lah pokoknya, batu belah, ada beberapa belas. Kalau di Islam kan ada namanya jin. Nah, tapi bagaimana bisa ya manusia yang katanya makhluk yang paling mulia tapi bisa dipermainkan oleh sebangsa makhluk-makhluk halus tersebut. Ya, manusia disebut makhluk sempurna ya kalau dia menjadi manusia. Kalau kelakuannya sama dengan binatang kan tidak manusiawi. Dan makan manusia itu kan kalau manusiawi, kalau memang benar-benar jadi manusia. Ya, konsep manusia yang seutuhnya nanti bisa ditanyakan ke Pak Yana Taryana. Sebentar dulu ya, saya ngerokok dulu. Bako. Nah, makhluk halus di dalam masyarakat yang berkembang di masyarakat Sunda itu banyak sekali jenisnya. Nah, kalau sarupna seperti ini biasanya kalau orang tua dulu kalau sarupna seperti ini, orang tua dulu jangan keluar, banyak sanekala. Dalam kajian kimia itu ada zat hidrolopoto. Tahu hidrolopoto? Saya juga nggak tahu. Katanya ada radiasi matahari yang bisa mengacaukan kesehatan tubuh.
Kalau orang Sunda kan bilangnya jangan keluar, banyak sanekala. Ada sanekala, ada kelong wewe, ada gedik mangala, ada juga kunti, tuyu, banyak lah. Orang Sunda itu banyak kenalan sama makhluk-makhluk yang gaib. Nah, kalau kita masuk ke hutan, syarat utamanya kita menjadi manusia. Kalau kita menjadi manusia, makhluk itu nggak bakalan bisa menyesatkan kita. Manusia itu makhluk yang sadar, makhluk yang bagaimana ditakuti, disegani, dan memimpin makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau ke hutan ke gunungnya kita tidak menjadi manusia, ya akhirnya ya seperti itu. Jadi jadi manusia dulu, atau ke hutan berniat menjadi manusia. Nah, sebentar ya. Jadi kalau kita ke gunung, ke hutan, atau ke tempat-tempat yang angker, kemudian kita sompral, berkata ke sana kemari, itu kan biasanya kalau hatinya setengah hati, nah biasanya gampang terpengaruhi. Karena memang harus diakui, kalau kita bertuhan atau kita meyakini, jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau mau yakin 100%, kalau mau enggak 100%. Jangan ada keraguan. Kalau ada keraguan, itulah yang membuat kecelakaan. Kalau kita ragu-ragu, jadi kita harus yakin. Kalau mau yakin 100%. Kalau mau enggak 100%. Kalau ada keraguan, maka kita hati-hati. Gitu. Kita hati-hati dalam berbicara, berkata. Atau kehati-hatian kayak itu lebih pada, kalau kita yakin 100%, kehati-hatian itu lebih pada menghargai. Kita menghargai atas eksistensi atau keberadaan makhluk-makhluk lain di luar manusia. Begitu. Nah, menghargai itu bukan karena kita takut, bukan karena bahwa kita mau berkomplot, bukan. Menghargai itu karena kita makhluk. Nah, dia makhluk yang diciptakan oleh yang Maha Pencipta gitu ya. Kita menghargai yang menciptakannya, menghargai kebesarannya. Jadi harus menghargai. Jadi jangan sompral, karena kita punya teritorial. Ini teritorial manusia, di sana ada teritorial masing-masing. Nah, dan pemimpin yang adil, manusia yang adil itu kan yang menghargai teritorial, yang bisa menempatkan perkataan, menempatkan perbuatan. Itulah yang adil. Jadi kalau di gunung, di hutan, ya kita menghargai eksistensi makhluk lain. Jangan sompral gitu ya. Kalau sompral kan mencelakakan diri sendiri, karena orang yang sombong itu kan lebih pada kesombongan diri yang keluar. Sombong itu kan bukan sifat dasar manusia. Nah, masih banyak yang ingin saya bahas, tapi Anda akan jenuh. Saya tahu juga Anda menunggu endingnya seperti apa. Nanti untuk lebih jelasnya, tanyakan sama Payana Taryana, orang Cipatujah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.